Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Al-Imam Ar-Rifai radhiyallahu anhu wa rahimallahu rahmatal abrar. Imam Ahmad Ar-Rifai itu adalah yang pertama kali membuat Thariqah Ar-Rifaiyah. Ketika beliau itu melaksanakan ibadah haji, maka pecinta-pecinta beliau, para muridnya dan orang-orang yang mencintai beliau berangkat bersamanya sekitar 60.000 orang. Ketika beliau berangkat pertama kali masuk ke kota Madinah untuk berziarah kepada datuknya Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu semuanya berebutan untuk berdekatan dengan Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, ingin mendapatkan keberkahan daripada Nabi, karena beliau adalah orang yang begitu dicintai oleh Nabi. Subhanallah, di saat beliau berada di depan Nabi, makam Nabi, beliau melantunkan sebuah syair yang sangat terkenal. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda wa hiya naibati. Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Ketika aku jauh, aku kirimkan rohku untuk pergi ke tempat pusaramu ini, wahai Nabi, untuk mencium pusaramu sebagai ganti daripada aku. Wal'an daulatul ashbah qad hadarat famdud yadaika kay tahda bihi syafati. Sekarang sudah datang, aku sendiri, bukan rohnya, tapi aku sendiri yang datang. Ya Rasulullah, aku memohon kepadamu, keluarkan tanganmu supaya kedua bibirku itu merasa mulia dengan menciumnya. Tiba-tiba keluar tangan Nabi SAW. Bukan hanya beliau melihat, tapi yang di sekitarnya juga melihat. Kita bisa nggak begitu ketika berziarah Nabi? Maju, lagi-lagi maju. Sehingga apa yang terjadi ketika beliau itu mengucapkan itu dan banyak orang yang melihat, dia menyesal. Kenapa? Karena setiap wali Allah ketika menampakkan karomah itu malunya kepada Allah sama seperti malunya seorang yang baru saja berzina. Jadi jangan pikir kalau kita itu datang kepada orang wali lalu kemudian kita itu bisa melihat dengan mudahnya karomahnya si wali. Enggak mudah. Mereka enggak mudah untuk menampakkan karomah, kecuali kalau terpaksa baru ditampakkan karomahnya. Ketika seorang murid itu sudah mulai lemah, keyakinannya kepada gurunya lemah, maka ditampakkan karomahnya. Ketika sesuatu keadaan sudah nggak mungkin lagi kecuali harus seperti itu, tampak karomahnya. Nggak ada kemudian karomah itu diobral itu, ayo siapa yang mau karomah saya datang sini, datang sini. Nggak ada seperti itu. Mereka itu malu. Kenapa? Dari saking hormatnya, adabnya kepada Allah Ta'ala. Nggak mau mereka itu menampakkan karomah. Dan satu lagi, mereka para wali Allah itu tidak suka dengan menampakkan dirinya, itu nggak suka. Karena kalau tampak para wali di antara kita, kenapa? Kata ulama, kenapa para wali itu banyak di antara kita tapi kita tidak bisa membedakannya? Nggak tampak kepada kita. Bahkan banyak para wali itu yang menutupi dirinya. Kenapa? Ini kan termasuk sesuatu yang memahjubkan kita. Kalau kita tahu ini wali, kan kita datang terus sama dia. Kepada wali saja kita nggak bisa melihat, apalagi pada Allah. Berarti yang mahjub siapa? Kita yang mahjub, bukan si wali. Wali tahu dirinya itu wali, tapi kita mahjub. Karena walinya main bola, karena walinya pakai dasi, karena walinya dimarah-marah istri, karena walinya pergi ke pasar, karena walinya begini begitu, sehingga itu semuanya menjadikan kita itu mahjub kepada dirinya. Sehingga pantas kalau Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, laqad hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu ya laitahum sami'un nida'a fa'ajabu. Kata Habib Ali, mereka itu terhijabkan, nggak bisa melihat para wali, nggak bisa melihat para arwah, nggak bisa melihat Nabi, apalagi melihat kepada kemuliaan Allah SWT. Dan itu merupakan sebuah azab bagi mereka. Cukup itu merupakan sebuah azab dari Allah Ta'ala kepada mereka. Kenapa? Mereka termahjubkan, sehingga melihat sesuatu itu nggak bisa melihat kepada hakikatnya, tapi melihat sesuatu masih sebab. Itu termasuk orang yang mahjub.